Kalau kata orang-orang dibengket kepalanya seperti ini tuh katanya waktu zaman dulu jawara. Woi, ini saya udah jawara belum nih? Tapi kalau orang-orang yang di pinggir saya ini beneran jawara karena mereka ini dari putra putri batik Karawang. Para jawaranya, mereka hadir di acara Kepo Karawang Ekra Podcast. Di samping saya ini udah ada Indri sama Ajay. Betul. Yang pasti ini Indri dong. Bukan. Balik. Sorry. Bercanda teman. Asik. Coba dong kalian perkenalkan terlebih dahulu. Biasanya kan kalau di Putri Batik tuh ada halo nama saya ini. Formalnya gitu, tapi kita nanti santai dong. Oke, jadi kayak opening number. Iya, opening number. Sampurasunnya ya gitu. Coba dong. Sampurasun. Aduh, oke. Nah, gimana pengen tahu lagi kan kita. Halo Sobat PBBK. Langsung aja ya. Iya. Halo Sobat PBBK, nama saya Aje, perwakilan dari Putra Putri Batik Karawang 2018. 2018. Oke. Halo Sobat PBBK, nama saya Indriani Nurfitria, perwakilan dari Putra Putri Batik Karawang tahun 2018. Nah, itu. Biasa gitu tuh, gue pernah nonton sih waktu itu kayak final. Mereka wah, keren banget nih. Berarti nggak gitu sih, ada lagi. Ada lagi sebenarnya lebih seriusnya sih. Tapi kita udah jadi santai aja deh. Berarti kegiatan kalian itu, nah ini nih mungkin teman-teman yang belum tahu ya. Mungkin kan kita nyangkanya wah mereka yang bikin batik, ini mereka itu yang bukan bikin batik, mereka yang jualan batik. Nah itu kan takutnya kan kayak gitu tuh. Apakah benar seperti itu dari masyarakat kan? Bukan, jadi gini. Coba jelasin. Kita itu sebagai pionir batik Karawang atau biasa disebutnya sebagai duta. Iya. Duta batik. Ketika banyak masyarakat Karawang yang memang memproduksi batik Karawang, kemudian kita masuklah ke sana, lalu kita memperkenalkan barang-barang produksian mereka, dari mulai batik printing, batik canting, dan ada batik apa batik sih? cap batik cap juga. Gitu. Jadi mereka mah bukan yang bikin ya, jadi mereka ada kalau bahasa sekarang mungkin BA ya, brand ambassador. Nah, itu bahasa anak budaya lebih ke brand ambassador. Berarti kegiatannya gimana tuh teman-teman? Untuk mempromosikan istilahnya kayak gitu. Ya betul. Jadi kegiatan kita itu ya udah jelas berarti salah satunya mempromosikan batik Karawang. Itu intinya. Itu intinya. Nah, untuk spesifikasinya itu mungkin bisa lewat sosial media atau juga kita setiap kali ada event sesuatu kita tetap mempromosikan. Kadang juga kita yang bikin event sendiri. Misalnya Karawang Fashion Culture. Kemarin juga kita ada kayak gitu. Terus biasanya tiap bulan Ramadan juga kita suka bikin acara kayak semacam fashion show muslim kayak gitu. Kolaborasi dengan desainer-desainer kan di Karawang. Nah, itu keren. Karena kebetulan kalau dari kita berbicara tentang aircraft ya, ini berarti mereka ini termasuk ke bidang atau subsektor dari fashion ya. Fashion karena kan mereka mempopulerkan atau menggunakan produk atau menjual produk yang namanya batik seperti itu. Berarti kegiatannya kurang lebih kayak tadi gitu ya. Nah, kalau dari ininya ini kan kalian dinobatkan sebagai putra-putri batik Karawang. Nah, itu gimana tuh cara untuk kayak kalian nih bisa masuk ke situ gimana sih gitu? Jadi ada acara apakah gitu kayak ada Miss Internasional gitu kan ada kayak gitu lah. Jadi kalau misalnya sebelum kita ikut terlibat di Putra Putri Batik Karawang ini, kita ikut nih dari Diskarbud, Dinas Pariwisata Kebudayaan Karawang. Nah, mereka mengadakan ajang yang dinamakan pemilihan Putra Putri Batik Karawang. Sebelumnya itu adalah program kerjanya dari Mojang Jajaka Karawang. Kemudian berlanjutlah. Karena Moka Karawang punya program kerja, akhirnya batik ini, Putra Putri Batik ini meluas, dibikin. Dan kemudian meluas dari tahun ke tahun berjalan sampai saat ini 1 tahun sekali dilakukannya. 1 tahun sekali dilakukannya pemilihan. Jadi ini adalah putra putri terbaik di Karawang. Putra putri terbaik. Melalui pemilihan, seleksi ya? melalui karantina yang mempunyai bakat-bakat tertentu, punya kelebihan di bidang tertentunya gitu. Berarti kalian ini generasi keberapa nih? Kita generasi ketiga. Oh, berarti baru
Sekarang udah berapa sih? Gue gak bisa 2021 gitu. kita 2018. Sekarang generasi keempat berarti, Keempat, menuju iya. kelima. Oh, oke, baru 5, istilahnya Iya. udah ada 5 generasi putra-putri batik di Karawang gitu. Yang pertama siapa tuh? Atau banyak ya? Yang pertama itu kebetulan Teh Debbie. Teh Debbie sih. Oh, Teh Debbie. Iya. Ya. Mungkin kalian juga, mungkin siapa tahu videonya udah upload. Jadi Teh Debbie itu dari tari ya? Oke. Iya, dari tari. Terus siapa lagi tuh? Angkatan kedua itu Kang Rian sama Teh Julia. Oh, berarti itu winnernya atau? Itu winnernya. Oh, winnernya. Oke. Tapi kalian ini finalis banyak kan? Banyak Kita kan? Maksudnya ada generasi. 24 finalis. Oh, ada 24 finalis dari setiap generasi lah seperti itu. Setiap tahunnya. Oke. Nah, untuk kriterianya sendiri bisa gabung atau bisa terpilih untuk menjadi finalis itu seperti apa gitu? Oke, sebenarnya untuk kriteria sudah kami tentukan, ya, misalkan tinggi badan, berat badan, terus Ideal. harus punya wawasan apa Yang aja luas. kayak gitu. Tapi sebenarnya setiap orang pun bisa masuk ke dunia perdutaan atau di Putra Putri Batik Karawang ini karena nggak ada background yang apa ya spesifik harus dari background misalkan dia harus dari public speaking yang bagus, tidak juga. Sebenarnya kita luas dari manapun. Contohnya juga saya nih, sebetulnya kalau Nah, lu sendiri deh apa di background iya, awalnya nih? kalau saya sebenarnya di bidang IT sebenarnya. Untuk IT ya, oke. ya, terjun di dunia seperti ini sebetulnya nggak ada kaitannya gitu loh sebetulnya. Cuman ya itu tadi setiap orang ya berhak mendapatkan apa yang dia inginkan kayak gitu. Betul, jadi nggak ada kriteria khusus, siapapun bisa ikutan. Betul. Termasuk saya ya? Bisa. Bisa nggak sih kalau masuk ke generasi Umurnya yang Tapi masih usianya. Oh, umur. Kok kalian nggak percaya sih gue masih muda cuy. Berapa minimal? Maksimal deh. Maksimal 23. Iya sih, jauh banget. Kalau gue lebih ke pembina mungkin ya. Iya benar. Pembina putra-putri batik. Keren. Berarti kalian generasi ketiga. Kegiatan yang udah dilakukan teman-teman kayak apa aja tuh sekarang? Sekarang kan pandemi kayaknya nggak ada kegiatan ya, gimana tuh? Nah, Nah, akhirnya gimana sebenarnya tuh gini, cara untuk mempromosikan kembali? kita itu kegiatannya biasanya terlibat di dinas atau di pemerintahan salah Oke. satunya. Iya. Nah, berhubung sekarang kegiatan ini mungkin terhalang sama pandemi, dari kami kegiatan itu ya sifatnya sekarang hanya Dari online mungkin Iya. ya. Oke. Ya. Kita juga sebenarnya ada kegiatan-kegiatan cuman nggak terjun di lapangan Oke. karena juga kita harus menjaga kesehatan kita Ya, masing-masing. Terakhir kita bikin kegiatan Workshop. apa ya? Workshop. Iya, kemarin mungkin ada. yang sekarang jalan itu kayak workshop dari Iya, itu iya. jadi pembicara, menjelaskan tentang Batik Karawang. Nah, yang mungkin sekarang nih yang lagi kita garap itu adalah pemilihan Putra Putri Batik Karawang di tahun ini. Oh, tahun ini ada Kita juga. sedang menggarap. Ya, tunggu aja. Belum. Belum. launching Masih ya? coming Oke, soon. Masih siap, coming siap. soon. Makanya persiapkan dirinya. Nah, ini buat teman-teman nih yang masih umuran berarti minimal 16 tahun. 16 sampai maksimal 23 tahun kalian yang pengen seperti mereka jadi duta batik Karawang. Keren banget sih, punya legalitas atau punya brand kayak gitu. Kayaknya keren tuh, bisa kemanapun kayaknya keren gitu memperkenalkan diri ya kan. Tapi tadi kan udah tuh aja tuh ya, maksudnya dia backgroundnya adalah IT. Nah, kalau kamu sendiri tadi belum cerita nih. Kalau aku backgroundnya dari hubungan internasional, dari politik. Wow. Justru beda banget nih sama Pejabat. budaya. Ya. Dari politik. Nah, kemudian kenapa akhirnya ingin ada di sini, ingin tergabung dengan Putra Putri Batik Karawang? Ya, karena dulunya saya tinggal di Bandung. Kemudian ingin mendalami tentang Karawang. Karawang ini punya apa aja sih selain pariwisata? Oh, dia punya kebudayaan. Nah, kebudayaan ini saya difokuskan ke fashion. Makanya saya ikutlah Putra Putri Batik Karawang ini yang nantinya kan kalau misalnya dengan fashion bisa ditampilkan gitu, bisa diperkenalkan ke halayak masyarakat gitu, bisa istilahnya kan kalau ini modelan lah ya. Modelan. Karena di umur seperti itu yang benar sih, di umur masih kayak gitu muda, ya masih gitu. bisa kombinasi Masih kayak bisa. brand sama apa gitu kan, biasa kayak gitu tuh udah keren lah, umur milenial lah seperti itu. Milenial. Nah, pelajaran baru yang mungkin lo kan background IT, hubungan internasional kan beda banget nih sama ini. Beda Apa banget. hal baru yang lo dapetin atau kalian dapetin
selama bergabung di Putra Putri Batik? Hal barunya, saya bisa ngomong di depan sih. Oh, di depan mana gimana maksudnya? Dia biasanya malu-malu di depan gitu ya? Biasanya malu-malu ngetik doang. Oke, biasa kan di belakang komputer. Oke. Sebenarnya Di belakang motivasinya layar. gini sih, ikutan ajang ini tuh biar nggak jadi orang mager aja. Maksudnya pengen jadi pemuda Karawang yang berguna, yang bisa Sadis, keren. sebisa mungkin bisa menginspirasi gitu loh. Betul, Jangan oke. jadi mageran aja gitu, jadi orang. Jadi jangan cuma kaum rebahan aja, Iya. nah, ya kan? Kalian harus berkontribusi lah untuk Karawang, ya kan? Seperti itu. Keren. Kalau kamu Indri, hal yang baru yang didapetin? Sama, saya juga ingin berkontribusi di Kabupaten Karawang. Lalu yang saya dapatkan karena hubungan internasional itu sering ya public speaking kayak gitu, debat-debat. Nah, Wes. yang baru saya dapatkan di Batik Karawang itu ya mungkin ketika catwalk di hadapan umum. Oh, ya, oke. Oh, itu ketika jadi yang hal baru memperkenalkan itu. fashion, Oke, iya, siap, yang hal siap, baru siap. terus dipertontonkan kepada halayak umum, banyak orang yang nonton. Itu di situ rasa malu kita tertantang Oh, iya, dong betul, gitu. betul. Ih, saya bisa nggak ya, bisa nggak ya? Dan ternyata sesuatu itu menjadi sesuatu yang wow gitu ketika saya Yes. berada di stage gitu, memperkenalkan Batik Karawang, sesuatu Nah, kebanggaan gitu. Kalau berbicara kayak tadi catwalk kayak gitu, karena kebetulan kalau kita ngelihat kalender event dari Aircraft ya, kurang lebih nanti di bulan Oktober itu bakal ada yang namanya Festival Batik Karawang. Bener ya? Betul. Insya Allah ya, kita akan bekerja sama dengan mereka. Jadi Aircraft X, jadi gitu kalau bahasa sekarang ya, Aircraft Karawang X, Putra Putra Batik Karawang gitu bakal menggelar yang namanya Festival Batik Karawang. Insya Allah di bulan Oktober. Jadi ya mudah-mudahan di bulan Oktober mah Dilancarkan. virus udah gak ada lah. Kalaupun ya masih pandemi ya kita akan ya sesuai dengan Menjaga protokol protokol kesehatan lah seperti itu. Sebisa mungkin Siap. terlindungi gitu ya. Iya. Oke. Nah, untuk ini nih kalian mengenai Batik Karawang apa sih yang kalian ketahui tentang Batik Karawang lah gitu? Oke. Sebenarnya dulu nggak tahu sih ada Batik Karawang sebenarnya. Setelah masuk ke dunia batik, ternyata motif Batik Karawang tuh banyak banget. Oke. Banyak banget. Walaupun yang sudah diresmikan baru 4. Oke. Salah satunya Skibidi Padi, Lumbung Padi, terus juga Paresa Gedeng, dan masih banyak yang lainnya. Oke. Apa ya, Batik Karawang juga sebenarnya nggak kalah sama batik-batik Solo kayak gitu, nggak kalah menariknya sebenarnya. Cuman memang kadang ya orang itu lebih suka produk yang di luar daripada yang di dalam Yang di dalam sendiri. sendiri. Nah, sebenarnya itu tuh yang perlu kita edukasi kepada masyarakat semua, bahwa ya kalau kita pengen maju ya udah cintai produk lokal sendiri gitu. Nah, itu betul, Ya. betul. Makanya orang Karawang kadang punya usaha, misalkan jualan di Karawang nggak laku, mungkin ya sendiri juga nggak pernah beli produk yang ada di Karawang. Nah, gitu. itu. Iya. Jadi salah satunya ya Iya, kalian dampaknya. kalau pengen menghargai ya dengan beli produk lokal Karawang Betul. juga. Oke gitu. Kalau kamu Indri, pengetahuan kamu, maksudnya literasi kamu terhadap Batik Karawang itu apa gitu? Batik Karawang ini yang saya gunakan dan Nah, sampel yang saya itu gunakan ya. ini adalah Batik Karawang. Batik Ini berupa motif pare sagedeng. Pare sagedeng ya. Pare sagedeng itu berarti pare itu yaitu padi, sagedeng itu seikat Seikat padi. gitu ya. Artinya Kabupaten Karawang adalah Lumbung hasil padi itu ya? lumbung padi terbesar di Indonesia, salah satunya. Kalau yang ini ada motif cigentisan. Ini cigentis. Cigentis. Apa tuh? Cigentis Ini itu curug cigentis. curug. Oke, oke. Ini lebih mencirikan bahwa di Karawang ada salah satu pariwisata. Pariwisatanya. Alam. Oke. By the way, kalau ini apa sih? Nah, Ini sama kalau juga ya? ini Atau punya kalian kan? ya, ini Iya. Oh iya, takutnya Cuma punya beda kalian, produksi gua nggak tahu. gitu, beda Nah, ini produksi. Oke. ada salah satu produksi dari UMKM Karawang. Oh, UMKM. Oke, gak apa-apa. Ini motifnya itu Candi Jiwa. Candi Jiwa Ya. itu lokasinya ada di Batu Jaya itu ya? Batu Jaya. Ini Oke. salah satu tempat wisata juga, wisata Sejarah religi ya? Ya, salah satu yang ada di Karawang ya. Ada salah Oh, satu motifnya lebih ke tempatnya ya? Hmm. Ya, tempatnya. Karena sebenarnya batik itu lebih ke apa ya, Batik Karawang, iya, melukiskan itu atau biasanya menggambarkan situasi yang ada di kota tersebut. Kayak gitu, kayak misalkan sejarahnya atau Pariwisatanya, alamnya, seperti itu. Kalau saya dijadiin
muka saya jadiin batik bisa gak sih? Bisa, jadi batik. Tes jadi batik. Iya. Ini kan saya juga jadi icon nanti, Jadi icon, bakal jadi iya. sejarah kan. Jaipong yang Sri Dwi Fly itu ada jaipongnya, Iya, ada motif ada jaipong. bawang Oh, ada jaipong, motif ada jaipong. Topeng topeng banjet itu jadi Oh, 3 oke. motif dijadikan satu Oke. kain. Tapi kalau muka saya mah ya lagian siapa juga yang mau beli ya kan tadi. Siapa gue gitu ya kan. Oke, jadi ya ciri khasnya adalah ya yang berhubungan dengan kota tersebut ya. Iya. Karawang khususnya kayak padi gitu-gitu. Ah, keren. Apalagi kegiatan kalian yang apa ya, yang menurut kalian apa ya yang paling wah ini nih keren nih gitu tuh. Ketika pengalaman baru berarti ya, pengalaman baru yang mungkin sebelumnya belum bisa lo dapetin gitu. Tapi setelah gabung, oh ini keren sih gitu. Sebenarnya kegiatan banyak ya. Dari masing-masing kegiatan itu juga kita punya apa ya yang berkesan mungkin. Nah, gitu. itu. Dari setiap kegiatan punya kesan tersendiri. Cuman ada yang paling diingat dulu itu Apa tuh? kejadiannya kocak. Ah, ini. Kenapa? Ini kita siap-siap buat ketawa ya. Ini kocak soalnya deh. Kalau dari maaf ya. Kakak kocak nih. Jadi dulu pernah attending. Biasanya kalau duta itu suka attending tuh apa ya? Kayak menghadiri acara. Oh, oke. Acara Iya. di salah satu di tempat pemilihan yang lain kayak misalkan Moka di Kota Bandung. Oke. Nah kebetulan dulu saya menghadiri acara Miss Grand Indonesia di SCTV kebetulan Oke. pada saat itu. Oke, jadi kejebak macet. Kejual macet, oke. Akhirnya kalau kita menghadiri di acara live on TV kayak gitu kan, Yeah. kalau misalkan mau duduk itu harus nunggu break dulu iklan Oke. dulu. Nah, nunggu iklan, selesai iklan kita masuk. Pas kita masuk sebenarnya yang duta-duta ini tuh emang udah disediakan tempatnya. Oke. Misalkan di bagian tempat duduk A misalnya di Yeah, situ yeah, semua. yeah. Berhubung kita telat dan kalau kita harus ke tempat itu ngelewatin juri, harus naik panggung, itu ribet. Akhirnya kita duduk di paling depan, di arenan paling depan. Jadi kita benar-benar di situ sendirian duta, Oke. gabung sama para sponsor. Oke. Kayak gitu. Ya jadi sorotan lah kita. Gitu. Sampai ada yang nonton itu, "J, lu kenapa paling depan?" katanya. "Lu itu si pasangan lu yang cewek crownnya bling-bling banget." Jadi sorotan. Gitu kan. Ya udahlah mau gimana lagi, mungkin emang Karawang Jadi sorotan bagusnya di ya. depan gitu. Iya. Jadi sorotan. Akhirnya gara-gara telat justru makin di depan ya. Iya. Biasanya yang semakin di depan tuh kan motor ya, semakin di depan. Iya. Kalau ini gara-gara telat justru malah jadi di depan. Bisa sponsoran lah. Iya. Kocak. Kalau kamu Ndri, pengalaman yang selama gabung ya, yang paling berkesan lah sama kayak Yang Aceh. paling berkesan ya ketika ketemu orang-orang baru, ketika ketemu orang-orang baru di luar sana yang kita belum pernah ketemu ya, kayak Miss Grand International, Putri Indonesia. Oke. Terus sering juga diajak sama acara pemerintah Provinsi Jawa Barat. Jadi kita tuh punya kenalan, dia suka jadi pembicara di perdutaan, di pageant gitu. Beliau sekarang sudah almarhum. Jadi beliau yang suka mengajak kita di acara-acara di Pemprov gitu, untuk terlibat di acara-acara ini seperti ini fashion gitu, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Jawa Barat. Gitu. Charity kayak gitu. Terus ketemu banyak putri Indonesia, ya seneng gitu, suatu kebanggaan tersendiri gitu, bisa ketemu sama orang-orang penting juga. Jadi istilahnya memperbanyak Relasi. Iya. Terus juga pertemanan ya, itu suatu hal yang baru juga sih. Tapi kalau kayak catwalk tiba-tiba jatuh, itu ada nggak sih? Pernah belum pernah ya? Belum Aman-aman pernah aja. ya. Iya, aman-aman aja karena kan kita latihan ya. Iya, namanya juga model ya kan. Masa jatuh sih? Ya oke, siap. Iya. Berarti kan tadi udah ketemu Miss Grand International gitu-gitu, berarti kalian juga memperkenalkan itu ke orang-orang gitu Betul. nggak sih? Gimana Iya. caranya tuh? Jadi setiap kita attending, kita menghadiri undangan seperti itu, kita menggunakan pakaian batik. Iya, oke. yang merupakan motif dari Karawang Oke. gitu. Kemudian kita perkenalkan, ini motifnya apa gitu, sehingga orang-orang yang melihat itu tahu kita itu punya kebanggaan yang kita gunakan gitu. Dari situlah kita perkenalkan, kita promosikan juga, kita bawa juga nih kain-kain yang Oke, memang siap. belum jadi ya, ini belum Oke. jadi, siapa tahu bisa membantu UMKM di Karawang. Nah Iya. itu salah satunya ya gitu lah ya, mempromosikan UMKM juga kan. Iya, betul. mempromosikan. Karena penggiat batiknya pun banyak kan. Banyak. Makanya Bukan ya hanya 1-2 di Karawang betul. itu. Makanya ya salah satunya caranya emang adanya mereka
itu mempromosikan ya batik tersebut supaya industri batiknya pun ya jalan. Diangkat, gitu. iya, Iya betul. berkembang. Keluar negeri gak sih? Keluar negeri gak? Sampai gak kalian? Kemarin dari Mempopulerkan Dinas nggak? Pariwisata itu sempat ke Jepang. Jepang. Bang. Ke Jepang untuk saat ini sih masih belum ya karena kondisinya mungkin Oke. belum. Kalian yang kesana? Atau gimana? Oh enggak. Oke. Pengennya sih Ada. kalian yang kesana ya. Ini pengennya segitu. Ya siapa tahu nih Bang Adis ya kan. Siapa tahu mereka ini emang cocok dibawa ke sana tapi jangan dibawa balik lagi. Enggak. Ya itu harus ya. Jadi jangan cuma batiknya doang yang ke sana, teman-temannya pun ya ajak ke sana. Iya. Bisa meren. Saya santik banget. Iya. Tapi kalau ke ini apa namanya, kalau Jawa Barat kan ya otomatis lah. Ya. Otomatis Ya. lah. Kayak misalkan ke Jawa Timur, Jawa Tengah atau pulau lainnya gitu, pernah nggak kalian? Itu mungkin pribadi ya, ketika kita Oke. lagi main, ketika kita lagi ada komunitas perkumpulan seperti itu ya. Ajay kan sering kayak ke gunung nih, komunitasnya sering kumpul. Siap, Di mana? keren. Kayak di Jawa Tengah ya, Jawa Timur. Terakhir kemarin gitu. ke Sumba, apa namanya, Merbabu. sama Sumbing. Ya. Jadi mengibarkan batik Karawang. Kan Enggak. biasanya mengibarkan Pakai bendera. pakai batiknya gitu. Biasanya emang udah bawa Dipakai. outfit. Oh, Kita oke. Saya pakai. pinjam nih desainer nih, Oke, gitu. oke. Nanti saya bawa. Sekalian pemotretan. Sekalian deh gitu foto Oh, di sana. keren. Mantap. Itu tuh yang kita pengen tuh. Jadi anak muda jangan cuma modern ya bagus, betul. modern tapi kan digabungin kalau kita sampai. punya budaya. Iya, Jangan- kita tuh punya budaya yang harus Betul. kita banggakan. Jangan lupa lah sama budaya kita Iya. juga. Keren, mantap. Tadi kan udah menyinggung bahwa nanti di tahun ini ya bakal ada pemilihan putra-putri Batik Karawang. 2021 berarti ya. Generasi ke 5. Lima. Kelima. Nah, gimana caranya kalau mau gabung, ada formulir kah, ada cara pendaftarannya gimana? Coba silakan. Gratis atau berbayar atau gimana? Untuk kriteria sendiri itu sebenarnya gampang. Hmm. Terus nanti info lengkapnya itu ada di Instagram kami @putra-putri-batik-karawang. Oke. Juga Nanti- ada di channel YouTube. Ya, di channel YouTube kami juga Putra Putri Batik Karawang. Itu lebih kegiatan ya kalau di YouTube ya mungkin ya. Ya, Iya. tapi nanti informasi Di-share juga pendaftaran juga ada di Oh, situ. sama dirilis di situ. Oke. Jadi tinggal cek aja sosial media mereka, nanti di situ semua jelas lah ya. Iya, jadi buat teman-teman yang memang mau terlibat seperti kami, silakan kalian persiapkan dirinya sebaik mungkin, lalu ikut bersama kami, gabung. Oke, apalagi kalian setelah menonton video ini mungkin ya kalian cari tahu lah tentang batik Karawang ya. Itu mungkin salah satu nanti itu salah satu gimana caranya untuk lolos ya, mungkin minimal punya pengetahuan tentang batik Karawang Iya. lah ya. Ya, seperti minimal itu ya. punya pengetahuan lah Batik Karawang. Untuk Siap. selebihnya nanti bisa belajar Bisa belajar. sama kayak gitu. Oke. Kalau berbicara tadi gratis atau enggak? Nanti dicek aja ya. Nanti nanti dicek aja di situ. Siap. Udah ya atau gimana? Ada yang mau disampaikan lagi nggak? Kalau dari saya sendiri sih untuk anak-anak muda Nah, mungkin Karawang, terakhir closing statement. untuk anak-anak muda Karawang sebenarnya nggak perlu ikut, nggak harus ikut ke Putra Putri Batik Karawang. Banyak kegiatan-kegiatan di Karawang yang bisa kalian ikutin daripada jadi kaum rebahan gitu. Betul. Yang paling penting sih ya cintai produk Karawang gitu aja. Betul. Beli apapun di Karawang. Nah Tanya itu, kesini. oke. Oh jadi gini, mungkin nggak mesti gabung ke sini untuk Iya. mempopulerkan batik, Batik, gitu. Iya. Kalian nggak gabungin ya, Nggak harus populerkan. gabung kok. Oke. Mempopulerkan siap. batik itu sebenarnya ya masyarakat umum pun bisa. Iya. Tapi kalau mau belajar hal baru yang Hal mungkin baru. Betul. ya kayak tadi yang tuh kayak kita mungkin silakan. pengalamannya pengen dapat lebih Betul. misalnya ya silakan gabung. Oke. Indri, closing statement buat teman-teman Oke, muda. jadi jangan lupa nanti untuk kalau misalnya kalian untuk ikut Putra Putri Batik Karawang, selain daripada kita nantinya bisa memperkenalkan, selain kita bisa bertemu dengan orang-orang baru, pengalaman baru, kemudian nanti di sana kita juga bisa membanggakan budaya Karawang, dan nanti kita akan menyelenggarakan Festival Batik Karawang yang akan dilaksanakan bulan Oktober tahun Betul. 2021 ini. Ramaikan acaranya. Siap. Mudah-mudahan semua itu bisa terrealisasi. Amin. Amin. Dan kita diberikan kesehatan biar lancar ya nanti ya. Iya. Oke. Dan terima kasih juga buat teman-teman sudah mampir ke sini. Terima kasih, Kang Epo. Siap. Thank you Ri Aje, dan terima kasih Iya. juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan Kepo Karawang Ekraf Podcast. Dan jangan lupa untuk share, komen, like, subscribe kita Sebanyak-banyak. sebanyak mungkin biar kita bisa mengalahkan Atta Halilintar. Siap. Oke kalau gitu kita pamit, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finish.